Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita masih bisa beribadah, sekalipun ibadah rumah. Namun kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga kita tidak sia-siakan waktu ini, tetapi kita mau dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. Kita akan bacakan firman Tuhan ini bersama-sama. Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. Bunyinya demikian. 2, 3. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku akan berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Luar biasa pembacaan dalam Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan ayat 22 ini. Maka berdasarkan pembacaan kita, tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah penderitaan, penghiburan dalam penderitaan. Nah, saudara-saudara, saya sekilas menjelaskan tentang kitab Ratapan ini. Kitab Ratapan ini dalam terjemahan lama bahasa Indonesia itu namanya adalah Nudup Yirmia. Dalam Septuaginta, kita tahu Septuaginta adalah Alkitab bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke bahasa Yunani. Disebut Trenoi. Dari bahasa Ibrani, Kinot, yang artinya ratapan. Nah, saudara-saudara, kitab Ratapan ini memiliki 5 pasal. Pasal pertama sampai dengan pasal yang kelima. Dan di dalam Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 22, di situ Yirmia menggambarkan kerusakan, kehancuran Yerusalem dan ratapan sang nabi atas kehancuran kota itu, dan ia berseru kepada Allah dalam penderitaan jiwanya. Lalu Ratapan pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 2, Ratapan pasal 2 ayat 1 sampai 22, di situ Yeremia melukiskan penyebab kerusakan Yerusalem diakibatkan oleh karena pemberontakan umat Israel, di mana umat Israel memberontak terhadap Tuhan. Mereka menindas para janda, anak yatim, dan juga orang-orang asing. Mereka menyembah kepada berhala, dan mereka menolak Tuhan yang memilih mereka dari sekian suku, bangsa, dan bahasa. Itulah sebabnya Tuhan murka terhadap mereka dan memakai bangsa Babel untuk menjadi sarana untuk menghukum bangsa Israel. Dan bukan hanya itu saja, tapi Ratapan pasal 3, di situ Yeremia mendesak bangsa Israel untuk ingat kembali kepada kasih setia Tuhan, bahwa Allah sungguh-sungguh adalah Allah yang pemurah dan pengasih. Apabila mereka sadar, apabila mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong mereka, bermurah hati, dan memulihkan negeri mereka. Lalu di dalam pasal 4, di situ ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-22 juga menjelaskan dengan sangat jelas
tentang dia mengulangi kembali tema ketiga daripada syair sebelumnya. Lalu pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 22 juga di situ setelah pengakuan dosa dan kebutuhan Yehuda dan Yerusalem untuk pengampunan, maka Yeremia berdoa kepada Allah untuk mengembalikan umat itu kepada perkenanannya Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kitab Ratapan ini mengandung suatu ratapan yang begitu mendalam bagaimana Yeremia mengungkapkan perasaannya yang begitu dalam, kesedihannya tentang keruntuhan dan kehancuran Yerusalem. Secara menyeluruh kota Yerusalem dihancurkan, tinggal puing-puing, dan juga bait Allah yang dihancurkan. Bahkan orang-orang banyak yang dibunuh. Dan lebih menyedihkan lagi, bangsa Israel ditawan oleh tentara Babel dan dibawa ke pembuangan. Pada saat itu Yeremia berumur kurang lebih 50 tahun. Dia benar-benar menyaksikan dengan matanya sendiri tentang kehancuran Yerusalem, bait Allah, dan semua hal yang terjadi, sehingga hal itu merupakan suatu trauma bagi Nabi Yeremia. Dia meratap dan menangis terhadap apa yang terjadi atas bangsa Israel. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini berdasarkan tema firman Tuhan yaitu penghiburan dalam penderitaan. Di dalam judul tersebut di pasal 3 ini berbicara tentang penghiburan dalam pengharapan. Yeremia merenungkan bagaimana Tuhan begitu murka terhadap bangsa Israel. Sehingga Tuhan menghancurkan kota Yerusalem dan bait Allah. Dan hal itu membuat Yeremia meratap dan menangis. Tetapi di pasal 3, Yeremia merenungkan bahwa betapa luar biasanya Tuhan murka. Tetapi Yeremia menyadari bahwa Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dia akan berbelas kasihan apabila umat Israel kembali kepada Tuhan. Bertobat kembali kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua hal penting di dalam nats ini yang menjadi penghiburan di tengah-tengah penderitaan. Hal yang pertama adalah meresponi anugerah Tuhan. Di dalam ayat 22 dan ayat 23, di situ firman Tuhan katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam meresponi anugerah Tuhan, pasti sudah di dalamnya Yeremia menyadari bahwa kenapa dia menganjurkan kepada bangsa Israel untuk meresponi anugerah Tuhan. Karena Yeremia menyadari alasannya adalah karena kasih setia Tuhan itu tak pernah berkesudahan. Firman Tuhan juga dikatakan dalam ayat lain bahwa Allah adalah kasih. Karena itu, Yeremia hendak menandaskan kepada umat Israel bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Cinta manusia boleh luntur, cinta manusia boleh berakhir, pertolongan manusia boleh berhenti. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih setia Tuhan itu sampai kapan? Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 100 ayat 5. Di situ pemazmur mengatakan bahwa bahkan di dalam Mazmur 103 ayat 17, 103 ayat 17 dan 18, di sana dikatakan dengan jelas bahwa kasih setia Tuhan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan itu turun-temurun. Dan karena itu,
Hal itu membuat Yeremia di dalam keberadaan kesedihan yang sangat dalam. Bagaimana perasaannya, jiwanya yang hancur. Oleh karena dia melihat Yerusalem, bait Allah dihancurkan. Bangsa Israel sendiri, mereka ada yang dibunuh, dibantai, dan mereka yang begitu banyak dibawa ke pembuangan di Babel sana. Hal itu membuat Nabi Yeremia menjerit. Dia menangis dan dia meratap di hadapan Tuhan. Dan di tengah-tengah kondisi itu dia berharap bahwa ada kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang sesulit apapun, firman Tuhan hendak mengingatkan kepada saudara dan mengingatkan saya untuk kita ingat kepada anugerah Allah, kepada kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan, yang tak pernah habis-habisnya. Nah, lalu meresponi anugerah Tuhan itu bukan hanya alasannya adalah karena kasih setia Tuhan, tetapi alasan yang berikut adalah dalam ayat 22b di situ dikatakan, tak habis-habisnya rahmatnya. Tak habis-habisnya rahmatnya. Ya, anugerah dan rahmat. Ada dua kata yang dipakai. Di sana sangat indah sekali Yeremia menyadari bahwa rahmat Tuhan tak berkesudahan, tiap hari selalu baru. Setiap pagi. Nah, Nabi Yeremia menyadari bahwa pengharapan di tengah-tengah kesulitan, penghiburan di tengah-tengah penderitaan, pengharapan di tengah-tengah kesukaran. Hal ini membuat Yeremia dia menyadari hanya Tuhan satu-satunya pengharapan di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam perjanjian baru, kita merenungkan bahwa bagaimana Yesus sebagai perwujudan anugerah, dia datang ke dalam dunia ini untuk menebus manusia berdosa, memberikan sebuah pengharapan yang sejati, memberikan kepastian pengharapan, yaitulah pengharapan akan kehidupan kekal, pengharapan akan kemerdekaan di dalam Kristus, dan kita dijadikan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3, kita mau baca di sana. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Satu Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah oleh karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang
tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi, Nabi Yeremia menubuatkan tentang pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ini juga menunjuk kepada Yesus Kristus. Manusia menderita oleh karena dosa, tetapi ketika perwujudan anugerah melalui Tuhan Yesus Kristus, kita mendapatkan pengharapan. Dan pengharapan itu adalah pengharapan yang penuh dengan kepastian. Dikatakan bahwa itulah yang diselidiki oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat indah sekali meresponi anugerah Tuhan. Alasannya karena kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Karena tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Di dalam perjanjian baru tadi kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 3-10. Di situ berbicara tentang bagaimana Yesus Kristus adalah perwujudan anugerah dan memberikan suatu kepastian pengharapan kepada kita. Dan saat-saat ini di situ dijelaskan bahwa semuanya ini bertujuan untuk memurnikan iman kita. Berbagai pencobaan, berbagai ujian, berbagai masalah, berbagai persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Saudara-saudara, kita yakin bahwa semua proses kehidupan ini untuk memurnikan iman kita. Secara khusus dalam menghadapi kesulitan pada hari-hari ini, di dalam kita menyikapi mewabahnya virus COVID-19, yang mana sampai hari ini korban yang terpapar sudah kurang lebih 22.000 orang lebih. Dan kalau kita merenungkan hal itu, kenapa hal itu terjadi? Secara manusia kita berpikir mungkin dengan perasaan kita bercampur dengan berbagai hal. Ada kesedihan, bahkan juga mungkin ada orang-orang yang meratap dan menangis karena situasi dan kondisi ini. Tetapi percayalah, marilah kita meresponi anugerah Tuhan. Karena kasih setia Tuhan itu tak pernah berkesudahan. Rahmat-Nya tak pernah habis-habisnya. Tuhan selalu melimpahkannya kepada kita apabila kita mau meresponi kasih setia Tuhan. Kita sadar akan segala tindakan dan perbuatan kita dan berbalik kepada Tuhan. Nabi Yeremia meratapi kondisi dan keadaan yang dia lihat, yang dia saksikan dengan matanya sendiri. Hal ini membuat perasaannya sedih. Dia menangis, jiwanya terkoyak oleh karena persoalan yang menimpa umat Israel. Tetapi dalam keadaan itu, dia tahu bahwa ada pribadi yang memberikan pengharapan, yaitu Allah Israel. Kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahagian yang kedua, hal kedua yang penting di dalam nats ini adalah di dalam ayat 24 sampai dengan ayat 26. Saya baca sekali lagi, tadi kita sudah baca, saya baca sekali lagi. Di situ dikatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Dan seterusnya sampai ayat 26. Nah, saudara-saudara, hal penting yang kedua di sini adalah penghiburan dalam penderitaan. Yang menjadi penghiburan dalam penderitaan, yang merupakan pengharapan dalam kesukaran. Hal kedua yang penting adalah menjadikan Tuhan sebagai tumpuan harapan. Hal penting yang kedua adalah menjadikan Tuhan sebagai tumpuan harapan di tengah-tengah penderitaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, alasannya di situ Yeremia mengatakan di dalam ayat 24a di sana dikatakan, Tuhan adalah bagianku,
kata jiwaku. Alasannya, oleh sebab itu aku berharap kepada Tuhan. Kenapa Yeremia menjadikan Tuhan sebagai tumpuan harapan satu-satunya? Tidak ada pribadi dan sosok yang lain. Cuma hanya Tuhan pencipta langit bumi itu. Alasannya sangat jelas. Di situ dikatakan ayat 24b itu. Sebab itu aku berharap kepadanya. Jiwanya, perasaannya, pikirannya, hatinya menganggap bahwa tidak ada yang lain selain sosok Tuhan. Itulah sebabnya di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang sulit, Bait Allah telah dihancurkan dan tinggal reruntuhan. Tembok-tembok Yerusalem dihancurkan dan tinggal puing-puing. Bahkan seluruh kota Yerusalem dihancur lulukan, dihancurkan sampai semuanya kota itu kelihatan yang dikatakan dalam pasal 1. Yang dulu ramai sekarang menjadi sepi. Tetapi dalam kondisi itu, jiwa Yeremia seakan-akan terkoyak. Tetapi ada suatu pengharapan. Dalam kondisi keputusasaan itu adalah hanya Tuhan tumpuan harapan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjadikan manusia sebagai tumpuan harapan kita, maka kita akan kecewa. Ketika kita menjadikan harta dan kekayaan sebagai tumpuan harapan, maka suatu ketika kita akan kecewa. Karena harta itu akan sirna. Uang bisa habis, harta dan kekayaan bisa terkuras habis. Jabatan, popularitas dan kedudukan kalau itu dijadikan sebagai tumpuan harapan, satu saat harapan itu, kedudukan itu bisa tergeser dan digantikan dan diambil oleh orang lain. Ketika kita menjadikan popularitas sebagai suatu tumpuan harapan, satu saat popularitas itu akan sirna dan berakhir. Tetapi saya memberitahu kepada saudara sebagai hamba Allah, bahwa jadikanlah Tuhan sebagai tumpuan harapan. Karena hanya Tuhan satu-satunya yang menjadi pengharapan yang sejati. Yeremia berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwa. Luar biasa. Dan bahagian yang berikut di dalam ayat 24b. Di dalam ayat 25, ayat 24b tadi sudah. Ayat 25. Kenapa Yeremia menjadikan Tuhan sebagai tumpuan harapan? Karena alasannya dalam ayat 25 di situ dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Yeremia mengenal sosok Tuhan sebagai pribadi yang seutuhnya. Yaitu dia adalah Allah yang berbelas kasihan. Dia adalah Allah pemurah. Dia adalah Allah penyayang. Dia adalah Allah yang baik. Tetapi juga Yeremia mengenal Allah Israel yang adalah Allah yang marah. Allah yang cemburu. Allah yang murka sehingga menghukum umatnya Israel. Di dalam kemurkaan Tuhan yang bernyala-nyala itu, Yeremia menangkap bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Apabila umat Israel itu berbalik kepada Tuhan. Apabila mereka bertobat, mereka sadar akan kesalahan mereka. Dan mereka berbalik kepada Tuhan untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak berharap kepadanya? Orang yang tidak berharap kepadanya maka hidupnya akan sia-sia. Hidupnya akan selalu mengalami kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan, stres, depresi, bahkan frustasi. Sehingga bisa mengakhiri hidupnya dengan berbagai cara. Dengan jalan pintas. Oleh karena tekanan terhadap jiwanya. Yaitu pikiran, perasaan, dan hatinya. Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Dia akan mendapatkan kebaikan. Tuhan akan memberikan kasih setianya, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Ada kesegaran, ada sukacita, ada damai sejahtera. Sehingga dia mengalami suatu sukacita yang tidak bisa diukur dengan segala perkara yang bersifat materi. Oleh karena apa? Oleh karena sumber sukacita itu datangnya dari Tuhan. Tuhan adalah baik
bagi orang yang berharap kepadanya. Di dalam Mazmur 145 ayat 8 dan 9, kita lihat di sana Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Di sana dikatakan begini, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu baik. Tuhan itu pengasih. Dia penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Pemazmur menyadari, Daud menyadari bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan. Kalau kita yakin bahwa kita diciptakan dan dijadikan oleh Tuhan, segambar dan serupa dengan Allah, maka kita berhak menerima kasih setia Tuhan. Rahmatnya dilimpahkannya kepada kita. Sekalipun dia murka, tetapi ada saatnya dia akan kembali. Dia yang melukai, tetapi dia juga yang membalut. Dia yang merotani, dia yang menghajar, dia yang memukuli, tetapi dia jugalah yang merangkul. Dialah juga yang memberi penghiburan. Dialah yang juga menyayangi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah katakan di dalam Ibrani, di manakah anak-anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jikalau seorang anak bebas dari ganjaran, Alkitab katakan bahwa dia adalah anak-anak yang gampang. Tetapi seorang anak, dia dicemeti, dia dihajar. Bahkan firman Tuhan katakan dia disesa, supaya dia menjadi anak yang benar-benar berkenan di hati Bapanya. Demikianlah kadang-kadang Tuhan mendidik kita. Tuhan menghajar kita dengan didikan-didikan, dengan hajaran-hajaran yang menurut pemikiran kita tidak terima, menurut perasaan kita, menurut akal kita, menurut logika kita, menurut hati kita. Hal itu tidak wajar kita terima. Sebagaimana COVID-19 ini, mungkin hal ini merupakan teguran Tuhan, atau ini merupakan sebuah ujian, atau ini merupakan sebuah pemurnian terhadap iman dan kepercayaan kita. Tetapi ingatlah, di tengah-tengah kondisi dan keberadaan itu, jadikanlah Tuhan sebagai tumpuan harapan. Dan berkatalah kepada Tuhan, Engkaulah bagianku, kata jiwaku. Dan berkatalah kepada Tuhan, Engkau baik kepada semua orang. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya kepada orang yang dikasihinya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam pembacaan kita ayat 25 itu, Ratapan 3 ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Nah saudara, dikatakan Tuhan itu baik bagi jiwa yang mencari Tuhan. Nah, jiwa di sini terdiri dari pikiran, perasaan, dan tekad, kehendak atau kemauan. Jadi, ketika perasaan kita adalah perasaan Kristus, pikiran kita adalah pikiran Kristus, hati kita adalah selalu memiliki hati Kristus, maka sudah barang tentu Tuhan itu pasti melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, karena jiwa kita memikirkan tentang perkara-perkara Tuhan. Di dalam kondisi dan keadaan kesulitan pandemi yang mewabah saat ini menggoncangkan seluruh dunia, menggoncangkan semua manusia, baik itu dari yang kecil sampai kepada orang yang sudah berputih uban. Tidak ada seorang pun yang terlepas dari intimidasi dan teror ini, wabah ini. Semua orang sementara berada dalam teror dan intimidasi. Sehingga dengan berbagai cara, dengan berbagai usaha kita semaksimal mungkin untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga jangan sampai kita terpapar dengan COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara. Dan karena itu tanggung jawab Tuhan adalah Dia hendak memelihara, Dia hendak melindungi,
Dia hendak menyertai kita. Tetapi tanggung jawab kita adalah kita juga harus taat terhadap pemerintah, terhadap aturan-aturan pemerintah kita, Bapak Presiden Republik Indonesia. Setiap peraturan yang telah dibuat, semua masyarakat Indonesia harus taat akan aturan-aturan itu. Kita harus taat terhadap peraturan gubernur kita, Bapak Gubernur Anies Baswedan. Kita harus taat terhadap peraturan-peraturan yang dibuat di tengah-tengah daerah kita, yaitulah di Jakarta ini. Untuk apa? Tujuannya supaya untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini, saudara. Tetapi ketika kita tidak mau taat terhadap aturan-aturan itu, kita sendirilah yang menjadi korban di tengah-tengah pandemi corona ini. Oleh karena itu, Tuhan telah menetapkan pemerintah kita yang duduk di lembaga-lembaga penting di tengah-tengah bangsa dan negeri ini sebagai hamba-hamba Allah untuk memimpin bangsa dan negeri ini. Karena itu setiap kita masyarakat Indonesia, jangan sampai arogan, jangan sampai memiliki pemikiran-pemikiran yang negatif terhadap pemerintah kita dan kemudian mengadakan sebuah kumpulan-kumpulan massa, dan ini tambah memperparah situasi dan keadaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang-orang, manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah dan ditetapkan di tengah-tengah dunia ini. Kita sedih, bahkan juga mungkin kita menangis, melihat, menyaksikan saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19 ini. Ada keluarga-keluarga yang begitu menderita, ada keluarga-keluarga yang meninggal, dan saya yakin ada ratapan tangisan yang mendalam di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga mereka. Namun satu hal, ada satu pengharapan, bahwa di dalam Tuhan Allah pencipta langit bumi dan segala isinya. Jadikanlah Tuhan sebagai tumpuan harapan satu-satunya. Maka dikatakan kita dilindungi oleh Tuhan. Kita dikasihani oleh Tuhan. Ataukah mungkin oleh karena perbuatan kita yang jahat di mata Tuhan. Perbuatan-perbuatan kita yang menyakiti hati Tuhan dan membuat Tuhan murka. Sehingga seandainya Tuhan izinkan virus ini terjadi, mari kita sadar, mari kita berbalik. Ini sebagai sinyal, ini sebagai lampu kuning buat kita, untuk kita mengevaluasi kehidupan kita masing-masing. Kita mengoreksi kehidupan kita masing-masing untuk berbalik, bertobat,